Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fitri dengan 5004 dari kelas E. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait isolasi, identifikasi, dan analisis senyawa terpenoid artemisin, yaitu artesimia anua. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas kuliah fitokimia dengan dosen pengampu Dr. APT Soraya Rianti, SSI, MSI. Sini ada latar belakang, yaitu penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium tetap menjadi ancaman kesehatan global yang serius, sehingga mendorong World Health Organization menetapkan artemisinin acid combination therapy sebagai standar emas pengobatan lini pertama. Senyawa artemisinin sebuah sesquiterpen lakton yang dengan gugus aktif jembatan peroksida unik diisolasi dari tanaman Artemisia annua. Namun, rendahnya rendemen alami artemisinin di dalam tumbuhan memicu kebutuhan mendesak untuk memahami metode ekstraksi dan pemurnian eh, yang efisien. Selain itu, riset fitokimia kini menunjukkan bahwa fraksi flavonoid dan artemisinin dalam tanaman tersebut terbukti memberikan efek farmakologis penunjang yang bekerja secara sinergis dalam meningkatkan bioavailability, memperlambat clearance, dan mengoptimalkan efikasi klinis artemisinin di dalam tubuh inang. Dilanjut dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana metode ekstraksi dan isolasi yang efektif, yang paling efektif untuk memperoleh fraksi senyawa terpenoid dari tanaman Artemisia annua tanpa merusak strukturnya. Kemudian yang kedua, bagaimana profil karakteristik struktur kimia senyawa terpenoid hasil isolasi dari Artemisia annua berdasarkan analisis spektroskopi dan kromatografi. Terus yang ketiga, bagaimana validasi eh, validitas dan akurasi metode analisis eh, kuantitatif seperti GCMC, GCMS, atau HPLC dalam menetapkan variasi kadar senyawa terpenuhi pada Artemisia annua. Kemudian ada tujuan penulisan, yaitu mengkaji dan menentukan prosedur ekstraksi serta isolasi yang optimal untuk mendapatkan senyawa golongan terpenuhi dari Artemisia annua. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik struktural spesifik dari senyawa terpenoid yang terkandung dalam Artemisia annua menggunakan instrumentasi analisis modern. Terus yang ketiga, menganalisis secara kuantitatif kandungan dan distribusi senyawa terpenoid pada komponen tanaman Artemisia annua guna kepentingan standarisasi ilmu ilmiah. Kemudian dilanjut dengan hmm, klasifikasi tumbuhan, yaitu dia termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnolia Pita, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, familinya yaitu Asteraceae, genusnya Artemisia, spesiesnya Artemisia annua. Eh, gambar tumbuhannya terlampir. Kemudian ada pun morfologi tumbuhannya, yaitu habitusnya atau perawakannya yaitu ternak atau tumbuhan semusim anual yang tumbuh tegak dengan tinggi berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Batangnya berkayu, beralur, berbentuk silindris, dan memiliki percabangan yang sangat lebat berwarna hijau hingga kecoklatan. Daunnya berwarna hijau terang dengan aromatis yang kuat atau khas jika diremas. Merupakan daun majemuk yang berbagi menyirip eh, pinnatifid hingga bercuping di bercuping dalam, memberikan tampilan yang halus seperti tanaman pakis. Bunganya berbentuk sangat kecil, yaitu ukurannya diameter 2 sampai 3 mm, berbentuk bongkol atau capitulum yang menggantung.
Berwarna kuning, cerah hingga kuning kehijauan, tersusun dalam malai yang tumbuh di ujung batang atau ketidak ketiak daun. Trichoma Granger yaitu struktur mikroskopis penting berbentuk kantung biseriat yang tersebar di permukaan daun, batang, dan bunga. Fungsi utamanya untuk tempat biosintesis dan akumulasi utama senyawa artemisinin atau menyusun hingga sekitar 2% dari berat kering tanaman. Dilanjut dengan manfaat pengobatan yaitu dia untuk anti malaria, terapi kombinasi ACTS, mekanisme aksinya itu mekanisme aksi atau jembatan endoperoksida. Yang lagi dikembangin sekarang yaitu ada anti kanker, antiviral dan anti inflamasi. Kemudian ada kandungan senyawanya itu uh, artemisinin merupakan senyawa sesquiterpen lakton yang memiliki gugus unik jembatan endoperoksida yaitu O O. Gugus endoperoksida ini merupakan bagian aktif farmakofor yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas anti malaria. Kemudian senyawa turun artemisinin di dalam tanaman selain artemisinin terdapat juga senyawa prekursor dan turunannya seperti asam artemisinat, arteanuin B, dan dihidroartemisinin. Senyawa-senyawa ini sering dipelajari dalam jalur biosintesis pembentukan artemisinin di dalam trikoma. Eh, Minyak asiri daun artemisininnya Misia anu kaya akan minyak esensial yang memberikan aroma khas. Kandungan utamanya meliputi senyawa monoterpen dan sesquiterpen volatil seperti artesimia keton, camphor, beta-selinin, dan germakren. Kemudian eh, flavonoid mengandung berbagai jenis flavonoid seperti castisin, artemi, artemetin, chrysosplanetin, dan chrysosplenol. Peran pentingnya flavonoid non-artemisinin ini terbukti memberikan efek sinergis yaitu meningkatkan kelarutan, hmm, morfologi dari kelarutan, penyerapan dan efikasi biologi dari artemisinin saat digunakan sebagai ekstrak total tumbuhan. Kemudian, em, aktivitas farmakologinya itu sinergis anti-malaria untuk inhibisi enzimatisnya menghambat enzim CYP3A4 di hati. Kemudian memperlambat pembersihan artemisin. Dilanjut dengan meningkatkan bioavailabilitas obat di tubuh. Untuk inhibisi effluxnya menghambat protein P, glikoprotein atau PGP pada parasit, mencegah obat dipompa keluar, kemudian akumulasi obat pada sel plasmodium tetap tinggi. Untuk aksi oksidan dan sitoprotektif, yaitu sphaging radikal bebas, yaitu gugus hidroksil fenolik flavonoid menangkap spesies oksidasi reaktif. Untuk proteksi organnya melindungi sel hati dan ginjal dari stres oksidatif akibat infeksi atau efek samping kemoterapi. Kemudian untuk upregulasi enzimnya mengaktifkan jalur NR2 untuk meningkatkan enzim antioksidan alami tubuh seperti SOD, CAT, GPX. Untuk sitotoksik dan anti kanker selektifnya yaitu untuk efek anti proliferar pol, anti
antiproliferatifnya yaitu senyawa kasticin dan epatorin kuat melawan sel kanker payudara, kolon, dan leukemia. Untuk induksi apoptosisnya memacu jalur intrinsik mitokondria, meningkatkan rasio BAX atau BCL2, dan mengaktifkan fase 3/9. Kemudian sel sikel Ares menghentikan siklus sel pada fase J2M untuk memblokir pembelahan sel tumor secara selektif. Keempat, antiinflamasi dan imunomodulator yaitu inhibisi jalur NF-kB, senyawa artemetin, dan crisosplatin memblokir faktor transkripsi utama pengontrol inflamasi. Menekan mediator inflamasi yaitu menurunkan produksi sitokin proinflamasi TNF alfa, IL-6, IL-1 beta, serta enzim CoAX2 dan INOS. Mencegah badai sitokin yaitu dengan cara meregulasi respon imun untuk mencegah kerusakan jaringan organ vital. Kemudian ada juga metode isolasi terpenoid, yaitu di sini ada tantangan isolasinya, yaitu rendemen alami artemisinin sangat rendah, yaitu antara 0,1% hingga 1,4%. Keberadaan lipid, lilin, klorofil, dan minyak latsiri dalam jumlah besar menjadi kontaminan utama yang menyulitkan kristalisasi. Di sini ada yang pertama preparasi sampel dan ekstraksi utama, yang dimana untuk permanennya itu daun dan pucuk bunga dipanen pada fase vegetatif akhir saat densitas trikoma maksimal. Untuk pengeringannya menggunakan metode air drying atau oven suhu rendah kurang sama dengan 40 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan jembatan endoproksida anti-artemisinin yang sensitif panas. Untuk ekstraksinya itu ada maserasi dan perkolasi menggunakan pelarut non-polar hingga semi-polar seperti enheksan, petroleum ether, atau diklorometana, yaitu DCM. Enheksan paling direkomendasikan secara industri karena selektif melarutkan artemisinin dan meminimalkan senyawa hidrofilik pengotor. Ekstra diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 35 derajat hingga 40 derajat Celcius hingga kental. Kemudian ada cair dan pembersihan lemak atau defatting. Tujuannya menghilangkan klorofil, lemak, dan lilin tanaman yang dapat mengganggu kromatografi. Untuk prosedurnya, ekstrak kasar dilarutkan dalam asetonitrile air atau metanol air. Perbandingannya 80/20, volume per volume, pi per pi, ya gitu. Lalu dipartisi dengan enheksana dicorong pisah. Untuk hasilnya pengotor lipofilik, seperti lilin, sterol, dan klorofil terikat pada fase enheksan dan dibuang. Artemisinin yang lebih polar bermigrasi pada fase asetonitrile atau metanol air yang kemudian dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat dan dipekatkan. Kemudian yang ketiga ada fraksinasi menggunakan kromatografi kolom dengan metode KKT atau kromatografi kolom klasik. Dengan fase normalnya menggunakan silika gel 60 sebagai fase diam. Untuk elusinya menggunakan metode elusi gradien atau bertingkat, umumnya dengan sistem eluen enheksan. Enheksana banding
etil asetat dengan gradiennya 595 banding 5 hingga 70 banding 30 pi per pi atau petroleum ether banding dietil ether. Untuk monitoring KLT-nya, tiap fraksi dipantau menggunakan KLT slit kajal F254 karena tidak memiliki chromophore atau tidak menyerap UV. Plat disemprot reaksi vanilin asam sulfat atau anisaldehida asam sulfat lalu dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius hingga muncul noda merah muda atau keunguan. Untuk yang keempat ada pemurnian akhir atau rekristalisasi. Untuk prosedurnya, fraksi aktif dengan nilai RF yang identik dengan standar artemisin digabungkan dan diuapkan. Residu padat dilarutkan dalam sedikit larut panas seperti etanol absolut, metanol panas, atau N-heksana banding etil asetat panas. Untuk kristalisasinya, larutan jenuh disaring cepat lalu didiamkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam hingga membentuk kristal jarum berwarna putih atau white azular crystal. Dengan kemurnian lebih dari 98%. Kristal dicuci dengan air heksan, dingin dan dikeringkan di desikator vakum. Kemudian ada identifikasi dan analisis senyawa terpenoid. Em, yang pertama ada identifikasi kualitatif, yaitu screening tabung dan KLT. Untuk screening tabungnya yaitu menggunakan uji Lieberman-Bouchard, yaitu terbentuk warna merah, kecoklatan, hingga hijau biru. Untuk uji Salkowski-nya, yaitu terkonfirmasi inti terpenoid lewat warna merah, keunguan intens. Kemudian ada kromatografi lapis tipis, yaitu KLT, menggunakan plat silika GF254, eluennya semipolar, yaitu N-heksan dan N-heksal banding etil asetat atau kloroform banding etil asetat. Untuk visualisasinya wajib menggunakan reaksi penampak noda destruksi atau anisaldehida atau vanilin eh, banding asam sulfat dengan pemanasan 150 derajat Celcius. Maka hasilnya memunculkan noda spesifik merah muda, kemerahan atau keunguan. Nah, untuk yang kedua itu ada analisis kuantitatif berbasis HPLC itu dengan metode standar emasnya menggunakan reversed phase atau HPLC kolom C18 dengan elusi campuran asetonitril air atau metanol air. Derivat derivatisasinya memerlukan perlakuan basa kuat atau NaOH prakolom agar bisa dideteksi oleh indikator LIVI. Hasil pemerataan varian kadar atau data laporan, eh, kadar artemisinin bervariasi bergantung morfologi tunas dan medium kultur. Untuk morfologi tunas tipe B, yaitu memiliki kandungan artemisinin tertinggi dibandingkan tipe lain. Kultur kalusnya tunas hasil regenerasi kalus atau subkultur kedua menunjukkan kadar yang cukup rendah. Pengaruh BHP-nya konsentrasi 1 dan 2 mg per liter sukses menaikkan kadar, sedangkan 0,5 mg per liter tidak berpengaruh nyata. Hasilnya terlampir sebagai berikut. Dilanjut dengan analisis struktur via GCMS dan LCMS atau MS. Untuk instrumen GCMS-nya itu khusus memetakan fraksi minyak atsirif volatil, yaitu seperti artemisia keton, kamfer, beta selinena, dan lain-lainnya. Untuk resikonya yaitu suhu injektor setinggi lebih dari 200 derajat Celcius memicu degradasi termal jembatan endoperoksida artemisinin. Kemudian dilanjut dengan teknologi superior LCMS atau MS menggunakan metode electrospray ionization.
atau ISI. Metode positif tanpa resiko kerusakan panas. Molekul artemisinin eh, trios, trionisasi menjadi MH plus MH plus pada MZ 283,1 atau MH M plus Na plus pada MZ 305,1. Untuk kesimpulannya yaitu isolasi artemisinin paling efektif menggunakan pelarut nonpolar seperti N-heksan dengan tahap defatting cair-cair yang krusial untuk membuang pengotor lipofilik karena tidak memiliki gugus kromofom. Identifikasi kualitas KLT wajib menggunakan reaksi penampak noda destruktif seperti vanilin atau anisaldehida asam sulfat. Standarisasi kuantitatif terbaik dilakukan melalui HPLC fase terbalik dengan derivatisasi basa NaOH prakolom atau menggunakan LCMS atau MS ESI mode positif untuk menghindari resiko degradasi termal. Terakhir, kandungan flavonoid non-artemisinin dalam tanaman ini terbentuk bekerja sinergis meningkatkan efikasi anti malaria melalui penghambatan enzim CYP3A4 dan protein efflux PGP parasit. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.